Penjual stevia kayaknya harus tuntut dopeng. Penjual stevia harus tuntut dopeng. Iya ya, gitu ya. Aduh, guys, udah dikasih fakta senyata itu, tapi masih aja ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh soal stevia ya. Pamit dulu ya Kak, mau Oke, Kak Nungki, terima kasih. Terima kasih ya Kak Nungki. Miss jangan-jangan ngajar di International School di Manado? Nope, enggak. Kenapa dengan stevia dan dopeng? Iya, ada apa? Aku juga nggak tahu. Stevia dibilang gula Kak, iya perkara ini nih, ngomong-ngomong soal stevia, untung tadi Kak itu ingetin. Nih, yang mau guys, yang mau lihat aja aku makan Snow White-nya. Aku hari ini belum makan, aku lupa. Jadi ini tuh sekali lagi aku bacain ya guys, kandungannya itu tripeptida kolagen ikan 45%, ada creamer, ada susu skim. Tapi kalau kalian tuh kalau kalian itu alergi dengan kolagen ikan atau susu skim, mending skip ya, jangan konsumsi ini kalau kalian alergi ikan. Terus dia ada kopi bubuk 1,9%, L-glutathione, anti-kempol silikon dioksida, ada pemanis alami glikosida steviol, antioksidan, tocopherol, ekstrak biji anggur, ekstrak sarang burung walet, sama ekstrak ikan salmon, vitamin B3, niacinamide. Kalau kalian itu maunya diminum pakai air ya udah. Kalau aku enggak, aku langsung aja nih. Nah, satu, terus yang kedua. Udah guys ya, ini lagi emut. Sebenarnya si Snow White ini aturan pakainya itu harus dilarutin sama air. Tapi ini bisa juga diemut. Nah, aku lagi diemut. Ini sebentar aja udah larut ya. Namanya juga dia larut dalam air. Nah, kita kan punya mulut penuh dengan air liur ya. Jadinya bisa melarutkan si Snow White ini. DP harga berapa Kak? Kemarin dapat harga ambiar dong, 118.000. NM senang di penjara karena NM sudah ahli narapidana. Begitu Kak Andra. Aku pakai Snow White disimpan di bawah lidah Kak sama ya. Kim Jong unch. Kamu pakai Snow White disimpan di bawah lidah sampai kiamat. Kasihan. Pasti keropos semua ya gigi kamu ya. Iya, pasti kamu udah ompong sekarang kan? Kim Jong unch. Tapi kalau menurut kakak untuk yang overclaim itu harus proses hukum juga nggak ya? Coba kamu cari sekarang di Google, menurut BPOM harus apa? Menurut BPOM yang pertama kalau overclaim itu mereka ada pembinaan dulu, ada warning sebelum dituntut dicabut izin edarnya. Ya, dari BPOM itu lakukan pembinaan dulu. Kalau misalnya overclaimnya terlalu berlebihan banget, ya ditegur sama BPOM. Masih nggak dengar teguran-teguran BPOM, jadi cabut izin edarnya, macam DRL kemarin ya. DRL itu kan pelanggarannya kalau nggak salah ada relabeling ya, dia nge-stiker ulang, terus habis itu dia ada overclaim juga iklan berlebihan gitu ya. Jadi BPOM sudah mengambil tindakan yaitu dicabut izin edarnya. Seperti itu guys. Jadi BPOM cabut izin edarnya. Kalau untuk dituntut polisi, aku nggak tahu ya. Coba aja kalau kalian mau nuntut yang overclaim di kepolisian. Harusnya ya mah bisa-bisa aja. Bopeng CS ngadi-ngadi. Kata-katanya dari dulu tetap sama untuk semua produk, selalu dibilang korbannya sudah banyak. Begitulah kawan kombur kau paling tahu lah, dari dulu korbannya sudah banyak. Si fiktif umroh di sana sambil gibah. Iya Kakak Mira, begitu kah? Coba kakak bacain lagi komposisi Snow White. Aku bacain lagi ya sayang. Komposisi Snow White yang pertama ada kolagen ikan 45%, tripeptida kolagen ikan 45%. Terus ada creamer. Terus ada susu skim. Terus ada kopi bubuk. Terus ada L-glutathione. Terus anti-kempol silikon dioksida.
terus perisa sintetik, terus pemanis alami glikosida steviol. Nah, untuk pemanis alami glikosida steviol itu yang dibilang katanya gula ya. Padahal sudah banyak jurnal yang keluar kalau stevia itu pemanis alami dari daun stevia yang 0 kalori. Rasanya jauh lebih manis dari gula biasa. Kemarin aku ada curi-curi dengar, ada banyak kakak-kakak apoteker yang membahas tentang apa sih strukturnya ya. Apa sih secara kimianya, rumus kimianya itu berbeda. Stevia itu rumus kimianya berbeda dengan gula ya. Aduh, itu mesti tanya apoteker-apoteker itu deh yang jago kimia ya. Bisa dikasih tahu sama kalian komposisinya, komposisi. Struktur apa ya? Strukturnya itu ya, itu berbeda sayang gitu. Secara kimia mereka tuh berbeda ya. Jadi stevia itu bukan gula biasa sayang ya. Aku punya VT, kayaknya VT 3 terakhir deh atau 2 terakhir ya. Aku udah bahas jurnal dari Allo Dokter yang sudah ditinjau oleh dokter Gracia siapa itu? Ya, Allo Dokter itu kan bukan abal-abal ya sayang, karena dia itu dibina oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setiap kali dia bikin artikel itu pasti ditinjau sama dokter, dan Allo Dokter ini benar-benar di bawah pengawasan dari Kemenkes. Begitu ya sayang. Jadi kemarin sudah dikasih tahu kan lewat artikelnya kalau stevia itu tidak menyebabkan gigi rusak gitu ya. Karena dia malah membunuh bakteri penyebab kerusakan gigi. Well, yang bikin gigi rusak itu sebenarnya apa sih? Karena bakteri ngerogotin kalian punya gigi gitu kan guys, gitu ya. Semua hasil ekskresi dari bakteri tersebut itu sifatnya asam, dan asamnya itu korosif. Korosif berarti merusak gigi ya. Jadi giginya bisa keropos kalau memang giginya itu banyak bakterinya. Sementara stevia ini justru bisa membunuh bakteri penyebab gigi keropos. Blunder dong dia bilang steviol kok jadi sukrosa. Ya iya Kak Lisna, nggak masuk akal memang. Kok bisa segampang itu gigi fansnya Topeng crop? Mungkin giginya KW. Dan lucunya pula Dede sekarang sering bilang kalau dia selama ini selalu diam. Hai Kak Bumi Jaya PS, aku pin ya. Lucu sih ini juga, emang sih lucu sih. Lucu nggak guys menurut kalian juga? Dia bilang selama ini dia selalu diam. Padahal dikorek-korek terus. Intinya fans Topeng nggak pernah gosok gigi, nggak pernah guys. Mereka nggak tahu kalau ada yang namanya pasta gigi, sikat gigi, bahkan obat kumur kayak gini tuh mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu tahap-tahapnya gitu, bahwa minum air, kemudian sikat gigi, ya pakai pasta gigi. Abis pakai pasta gigi jangan lupa ini ya, pakai kumur-kumur. Bahkan kurasa mereka itu pun nggak tahu ini apaan. Ayo, yang tahu ini apaan komen guys. Apa ini? Kurasa pengikut si si kostum Halloween nggak tahu juga nih ini apaan gitu. Makanya mereka nggak ngerti. Apa ini guys? Passwordnya korbannya udah banyak. Ayo, yang tahu apa ini komen. Dental floss. Good job Indra Pratama. Ya, ini dental floss ya. Buat apa flossing gitu ya, benang gigi, pembersih lidah bisa, pembersih sela-sela gigi. Ya, mereka nggak tahu kalau cara merawat gigi itu ada tahapan-tahapannya guys, kayak gitu ya. Mereka nggak tahu tuh ada namanya sikat gigi, pasta gigi ya, udah gitu kumur-kumur pakai ini ya, udah gitu pakai dental floss gitu ya. Mereka nggak ngerti. Lagi umroh juga tetap aja julitin orang tuh Bopeng. Umroh fitnah jalan terus, dasar Bopeng. Aku suka deh sama kamu, terima kasih Kak Ina aja, Kak WRD, Kak Syifa. Bagus nggak sih pakai itu yang dental floss Kak? Yang ini.
Bagus dong. Ini bagus banget. Kalian tahu guys, penyebab gigi kita itu punya karang gigi karena kita jarang banget flossing. Kalau orang-orang Indonesia memang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gembar-gembor loh soal flossing ini, dental flossing. Padahal kalau di luar negeri ini tuh udah hal yang biasa gitu. Bahkan mereka punya teknik baru sekarang namanya oil plucking. Oil plucking itu dia pakai, thank you Kak Ina aja, pakai apa tuh namanya, minyak coconut oil terus dikumur-kumur sekitar 2 menitan. Dikumur-kumur pakai coconut oil terus dilepeh baru kumur lagi gitu. Buat membersihkan gigi. Jadi dental flossing itu bagus banget buat apa guys? Buat menghilangkan kerak-kerak gigi. Jadi dia masuk sampai ke sela-sela gusi. Sela-sela gusi itu ya, dia membersihkan sampai ke sela-sela gusi supaya mencegah terbentuknya karang gigi. Kalau kalian sering sikat gigi terus giginya berdarah gitu, pas kalian kumur-kumur ada berdarah gitu ya. Nah itu karena ada terjadinya pembentukan karang gigi. Gitu ya guys. Jadi sebaiknya mencegah bertumbuhnya karang gigi itu ya selain sikat gigi dan berkumur ya pakai dental floss. Cuman aku ngerti ribet gitu. Orang banyak aja yang jarang sikat gigi, gimana mau disuruh dental flossing lagi. Ada keranjang kuningnya nggak cantik? Wah sayang, Kak Ina aja nggak ada nih. Nggak ada keranjang kuningnya. Dental floss bisa kakak cari di ini ya, di kayak Guardian atau Kimia Farma atau Century gitu ya. Banyak kok. Aku pakai Hanasui beruntusan. Iya Kak Jijud. Aku pakai Hanasui buat ini, buat sunscreen. Aku sunscreen kan pakai Hanasui, terus apa namanya? Terus moisturizernya pakai Herboris yang aloe vera. Kalau produk skincare kebanyakan lokal sih. Kalau ini apa namanya? Makeup baru tuh. Kayak lipstick sih, lipstick sama maskara aku pakai produk luar. Main dong ke Pulau Seribu, traveling ke rumah aku. Oh, Kak Ina dari itu ya, Pulau Seribu. Wow, keren tuh. Kayaknya kalau snorkeling di sana ya, Kak Ina. Di Pulau Seribu, kita jelajah pulau. Siap. Siap, Kak Ina. Kalau aku mampir ke Pulau Seribu, aku DM kamu ya, Kak.